Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah doa beserta doa beliau. Tak lupa Gus Maulana Syuhada yang saya hormati, segenap jamaah istighosah, jamaah majelis Qiyamul Lail fi syahr Ramadan, dan semua santri rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini, malam yang ke-6, kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita ini betul-betul dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah istighosah, jamaah majelis Qiyamul Lail yang dirahmati oleh Allah, masih dalam keutamaan bulan Ramadan, bulan masih menerangkan keutamaan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, beliau dari Kanjeng Nabi bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, roghima amfu rajulin ailahikohu dullun wa hakoratun dzukirtu indahu walam yusalla alayya. Terus Kanjeng Nabi gerumpung, bahasa Jawanya itu gerumpung. Gerumpung itu maksudnya enggak ada hidungnya. Coro uwong, coro manusia ini enggak ada hidungnya, jelek ya. Jadi gerumpung itu makna yang lain itu jelek. Coro manusia enggak ada hidungnya itu yo jelek ya. Jelek, rata kadi tembok ya, rata, mukanya rata, ada sebungkung celekung sekali ya. Jadi hina, maksudnya roghima amfu rajulin, seseorang itu hina kalau tiga perkara ini tidak dilakukan oleh orang tersebut ya. Tidak menyalahkan siapa-siapa, saya dalam ngaji ini saya sendiri, panjenengan semua monggo ngaji niat membenahi diri semua. Enggak ada maksud untuk menyinggung, boten nggih. Karena saya juga bukan cek alim, cek pinter berarti saya melakukan nggih, boten. Pengingat pada diri saya sendiri juga umumnya pada kesemuanya. Jadi sungguh hina hidup seseorang kalau tiga perkara ini tidak dilakukan dalam hidupnya. Yang pertama, dzukirtu indahu wa lam yusalla alayya. Terus Kanjeng Nabi, nama saya disebut tapi orang itu tidak membaca sholawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Ojo sampai mendengar nama Kanjeng Nabi enggak sampai baca sholawat, itu jangan sampai. Hina, hidupnya itu hina. Dalam hadis yang lain, abkhalun nas,
Ya, man shalla alayya walam man dzukira ismi walam yusalla alaihi. Ya. Kata Kanjeng Nabi dalam hadis yang lain, termasuk orang yang paling bakhil, paling cerik, paling medit ketika nama Kanjeng Nabi disebut tidak membaca sholawat pada Kanjeng Nabi. Gak baca sholawat pada Kanjeng Nabi, jangan sampai. Karena apa? Keutamanya sholawat banyak, bahkan kalau setiap malam menerangkan keutamanya sholawat ini kurang malam Ramadannya, saking banyaknya. Salah satunya dawe Kanjeng Nabi, inna anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha wa mawatiniha aksarukum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling beruntung, orang yang paling selamat dari kalian semua kelak di hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Sahabat tanya, kalau membaca sholawat sehari semalam 10 Kanjeng Nabi, nopo cukup? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Lebih banyak itu lebih baik. Sahabat yang lain, kalau sehari semalam 100 Kanjeng Nabi, lebih banyak lebih baik. Kalau sehari semalam 1000 Kanjeng Nabi, tambah banyak tambah baik. Sampai berapa? Tidak ketemu hitungannya. Ini orang yang paling beruntung kelak di hari kiamat, paling selamat, yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat pada Kanjeng Nabi. Setiap hari pada bulan Ramadan ini dibacakan sholawat. Ya, terlebih ketika mahalul qiyam, koyok-koyok seakan-akan kita itu ngerti pada artinya. Padahal boten nggih. Jenengan kalau baca sholawat terutama ketika mahalul qiyam, ngerti apa yang kita baca itu artinya, maksudnya paham? Paham ya? Tapi kenapa kok panjenengan kok khusyuk? Padahal nggak paham apa yang sampean ucapkan itu. Ya intinya ya sholawat Pak. Ya artinya itu apa? Kan nggak paham kita. Ya. Gak paham. Marhaban ya nurul aini, kan gitu ya. Apa artinya? Gak tahu. Ya, marhaban selamat datang ya nurul aini, wahai pelipur hatiku. Gampangannya gitu. Wahai cahaya hatiku. Kalau tahu artinya kan insya Allah lebih semangat lagi, lebih khusyuk lagi, lebih mantap lagi. Ini kita nggak paham, nggak ngerti, tapi kita udah khusyuk. Ini hebatnya umatnya Kanjeng Nabi. Nggak tahu maksudnya, tapi khusyuk, malah bisa nangis sampai meneteskan air mata. Dengar namanya Kanjeng Nabi disebut, badan kita ini bergetar. Ya. Badan kita ini seakan-akan bagaimana gitu. Saking kangen, saking rindunya pada Kanjeng Nabi. Tidak bisa berjumpa secara langsung, lewat mimpi pun kita nggak pernah berjumpa. Hanya harapan satu, kita bisa diakui umatnya Kanjeng Nabi, kita bisa mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan hanya itu, meskipun kita nggak paham apa maksudnya. Kata pengajian dulu, insya Allah panjenengan masih ingat. Kepethuk masih ingat nggih? Nang kepethuk bene jajan. Kepethuk gak kepethuk. Gak kepethuk, yo kepethuk, gak kepethuk. Ya, 4. Ini Romo
Kiai Haji Abdullah bin Kiai Masriani, beliau sudah wafat. Ya. Al-Fatihah. Yang pertama kepethuk-kepethuk. Ya. Beliau mengartikan di dunia berjumpa Kanjeng Nabi, kumpul Kanjeng Nabi, iman pada Kanjeng Nabi, yakin pada Kanjeng Nabi, kepethuk di akhirat juga akan kumpul dengan Kanjeng Nabi. Kita enggak masuk pada yang pertama karena kita enggak hidup di masanya Kanjeng Nabi, enggak pernah tahu sosok Kanjeng Nabi seperti apa. Tapi insya Allah ingatan kita, hati kita udah bisa membayangkan kebesaran beliau. Sampai kita bisa menangis, itu hebat. Yang kedua kepethuk gak kepethuk di dunia, kumpul karo Kanjeng Nabi, setiap hari melihat Kanjeng Nabi, ya. Tapi tidak beriman pada Kanjeng Nabi, malah menentang syariatnya Kanjeng Nabi. Di akhirat gak kepethuk, gak akan kumpul dengan Kanjeng Nabi. Yang kedua juga kita gak masuk, ya, kepethuk gak kepethuk. Yang ketiga gak kepethuk di dunia, gak pernah kumpul, gak pernah jumpa, gak pernah jagongan sama Kanjeng Nabi, gak pernah menghadiri majelisnya Kanjeng Nabi, tapi percaya iman pada Kanjeng Nabi, cinta pada Kanjeng Nabi, kepethuk di akhirat akan berjumpa, kumpul bersama Kanjeng Nabi. Yang nomor tiga, kita termasuk orang yang gak pernah kumpul, gak pernah hidup dengan Kanjeng Nabi, tapi iman, ya, iman pada Kanjeng Nabi. Insya Allah kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat gak kepethuk, yo gak kepethuk di dunia, wis gak kumpul, gak nututi zamane Kanjeng Nabi, gak percaya pada Kanjeng Nabi, malah nentang, membid'ah-bid'ahkan syariatnya Kanjeng Nabi, benci pada Kanjeng Nabi, dikatakan kufur lah, ya, karena terlalu nyembah pada Kanjeng Nabi, ya. Tetangga sebelah kan gitu, mengatakan bid'ah lah, kufur lah, syirik lah, ya. Padahal boten, kita hanya membuat wasilah, perantara kepada Allah lewat kekasihnya Allah, yaitu baginda Nabi, bukan minta pada Kanjeng Nabi. Akhirnya ziarah kubur gak boleh, disanggakno minta pada kuburan, bukan, ya. Jadi jangan salah paham. Itu yang nomor 4. Jadi meskipun yang nomor 3 tadi kita gak pernah kumpul, gak pernah tahu, ya, tapi karena yakin cinta pada Kanjeng Nabi, pasti kumpul dengan Kanjeng Nabi, ya. Apa itu? Orang itu akan kumpul bersama orang yang dicintai, kan gitu nggih. Nek kula kalian jenengan senenge nang pemain sepak bola, ya besok ya pada akhirat ya main bal-balan aja. Kalau kita kumpul senengnya dengan ulama, yo di akhirat akan kumpul dengan ulama. Tergantung apa yang kita senangi. Itu yang pertama. Hina kalau orang itu disebut nama Kanjeng Nabi tidak mau membaca sholawat pada Kanjeng Nabi. Terutama teman-teman santri, ini kan musim terawih. Kalau membaca sholawat niku mbok yo sing duwe akhlak teng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad
Apa itu? Ya, itu istihza, geguyu, otabecongoco atau menghina pada Kanjeng Nabi. Mestinya kita itu dengan hormat menyebut solawat, membaca solawat, justru malah seakan-akan dibuat bahan tertawaan. Nggih. Terutama teman-teman santri, ayo yang takzim, yang punya akhlak. Ini yang kita sebut ini bukan nama saya, bukan nama junjungan kita Nabi Muhammad. Menyebutkan nama presiden sampean kok sekarepan, kena penjara sampean. Ya. Dipermasalahkan sampean. Ya. Lah ini bagaimana kalau menyebut namanya pemimpin dunia, pemimpin jasmani dan rohani kita? Ya, maka yang takzim, yang punya adab ketika menyebut, membaca kalimat solawat. Ya kalau solawatnya seperti itu, ya enggak masuk pada tadi itu inna anjakum, paling selamatnya kalian semua kelak di hari kiamat. Kalau bacaan solawatnya seperti itu, solawat, ya jangan gitulah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, kan lebih enak didengar. Ngaren pelempengen ke kuping, ya sakit kebi kuping. Ya, nggak punya akhlak dalam menyebut nama Kanjeng Nabi. Umumnya pada kesemuanya, karena ini musim tarawih. Nggih, ayo saling mengingatkan, bukan tujuan benci boten. Nggih. Yang nomor 2, waroghima amfurojulin dakhola waroghima amfurojulin indahu abawahu aw ahadihima falam ya'mal fi hakihima amalan yadkhulu bisababihil jannah. Yang kedua yang disebut orang hina, dikatakan orang hina yang nomor 2 yaitu orang yang menjumpai, nututi, hidup bersama kedua orang tuanya, namun orang itu tidak melakukan kewajiban-kewajibannya kepada orang tua yang menyebabkan dirinya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut orang hina alias rugi. Orang tua masih ada tapi enggak ridho. Orang tua masih ada, kita sebagai anak enggak bisa menyenangkan hati orang tua, enggak bisa mewujudkan impian orang tua, yang ada menyakiti orang tua. Sehingga orang tua wafat, orang tua meninggal, yang ada nangis, percuma udah. Bektodi demam bayi di waktu orang tua hidup kemana saja. Mestinya ketika orang tua hidup, ada bapak, ada ibu, mestinya anak jalan menuju surga ini paling mudah. Coro panjenengan gak usah sholat, itu loh aslinya cukup. Wis golek ridone wong tuwa tok. Ya, sebetulnya udah cukup. Al jannah tahta aqdamil ummahat itu nyata itu. Gak usah pergi kemana-mana cari syarat yang ampuh. Cukup orang tua zimat kita. Senejano orang tua kita ini jelek kelakuani, jelek kerjaannya. Dalam kitab Birrul Walidain diterangkan, walau kana kafiron, walau kana munafikon, meskipun orang tua kita ini kafir, beda agama dengan kita. Walau kana munafikon, meskipun keduanya orang munafik, ahli mendem, mabuk, pezina, judi, perampok, membunuh orang tua kita jok cemacem, malati.
Napa? Malati terutama teman-teman santri cek panggempang congojoan ring tua kal ngakalen orang tua ya lek gak ono urunan gak usah ngomong ono urunan ya sing tuku iki lah tuku iki banyak urunan di pondok urunan apa ban minggu nelpon minta kirimin PC ban minggu telepon minta kirimin PC banyak urunan mak beli kitab ini orang tua nggak pernah tahu rasanya mondok tak to mantau ke kitab iya be ile kirim sampai nyual lajem nyual pereng nyual kaju ya nyual tanah megedi sape ya sape delok begedi untuk anak padahal anak berdene nak keng letai nyantayan tok melempo abe ngebe abe pas mau jadi apa ya goro wani goro lek sampean biasa goro ya wis gak apa-apa lah memang kalau memang itu wateke sampean goro tapi ojo sampai goro nang wong tuwa malati ya orang tua itu seperti Al-Qur'an nggih Al-Qur'an bagus Al-Qur'an jelek Al-Qur'an rusak bahkan Al-Qur'an yang sudah tersobek-sobek oh jangan sampai dibuang sembrono dibuat sekarpan ditaruh dibuang sekarpan tetap dihormati jangan kamu pegang meskipun itu Quran sobek-sobek kalau kamu nggak punya wudu kenapa? Malati abeletin kalau kita ingin dihormati oleh anak kita hormati dulu orang tua sampean nggak pernah menghormati orang tua ingin dihormati anaknya ya nggak bisa ya. Nggak bisa nggih niku terutama teman-teman santri umumnya pada semua jamaah yang masih orang tuanya masih ada monggo ya diopeni nggih itu surga wujud surga yang ada di dunia gampang kalau ingin hidupnya mudah rizkinya mudah umurnya barokah rumah tangganya barokah orang tua jangan lupa kalau sudah wafat Pak tetap jangan lupa di-Fatihai. Romo Yai sering menyebutkan, sering menyampaikan, Gus juga sering menyampaikan, ingat orang tua di-Fatihai. Ya, kalau akarnya ini udah kita sirami setiap hari akan bertumbuh itu pohonnya bagus nanti. Dalam arti anak itu hidupnya akan sukses. Nggih. Ini tapi jangan nunggu meninggalnya orang tua. Di Fatihai ngenteni almarhum wal marhumin. Hidup kalau hidup bagaimana? Fatihah kepada orang tua, bapak ibu saya Al-Fatihah. Kayak gitu loh setiap habis sholat. Ngaten. Pun biar enggak lama-lama. Yang terakhir 3 orang yang hina yang terakhir wa raghima anfur rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyu farolahu. Orang hina yang nomor 3 adalah orang yang nututi menjumpai bulan Ramadan ikut puasa ya pada bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan mulai dari awal sampai akhir wa tamma Ramadan qabla ayyufarlah tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah sungguh terlalu orang itu bukan berarti saya ini udah diampuni dosanya boten ayo kita muhasabah masing-masing ya. Memperbanyak istighfar kepada Allah mumpung kita memasuki bulan Ramadan ini bulan penuh barokah, bulan penuh ampunan. Mestinya kita keluar nanti bulan Ramadan dalam keadaan seperti anak yang baru lahir.
Tapi kenyataannya selesai bulan Ramadan dosa masih numpuk. Lah ini kemana aja pada bulan Ramadan? Kan gitu nggih. Demam bayi pada bulan Ramadan pola main itu. Kayak nyari takjil lo mandeman. Habis subuh olahraga, benih olahraga cuci mata. Nggih. Kenapa olahraga itu adanya pada bulan Ramadan tok yang banyak di jalan-jalan nih? Perempatan Pertelon penuh dengan orang. Habis subuh udah berangkat. Beneking nyari kakanan olahraga, katanya olahraga. Ya tahu apa dia olahraga sungguhan apa cuci mata, wallahu a'lam. Ya. Pas jen nambahin dosa, nambah dosa bukan malah membersihkan dosa, malah justru mengumpulkan dosa. Janganlah eman-eman. Bulan ini bulan bonus, banyak gratisan. Ayo obral pengampunan Allah ini kita maksimalkan ya, terutama saya sendiri, umumnya monggo semuanya siapa tahu kita nanti selesai bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.